Aku ditolak orang tuaku saat lahir. Tapi saat aku berusia 18 tahun, semuanya berubah. Sejak pertama kali aku membuka mata ke dunia ini, aku tidak pernah merasakan pelukan hangat dari seorang ibu atau tatapan bangga dari seorang ayah. Yang aku dapat hanyalah penolakan. Mereka menganggap kehadiranku sebagai beban, bahkan sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. Bayi lain disambut dengan senyum, aku justru disambut dengan tatapan dingin yang menusuk jantungku. Aku tumbuh besar dengan luka yang tak terlihat. Setiap kali melihat anak lain digandeng orang tuanya, aku hanya bisa bertanya dalam hati, mengapa aku berbeda? Mengapa aku harus merasakan pengkhianatan darah sendiri sejak aku bahkan belum bisa bicara? Hidupku penuh dengan pertengkaran keluarga, bisikan rahasia keluarga, dan perlakuan yang membuatku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Tapi waktu terus berjalan. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Saat aku menginjak usia 18 tahun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sebuah rahasia yang menghancurkan keluarga terbongkar. Sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan dariku. Dan sejak hari itu, posisi kami tidak lagi sama. Mereka yang dulu menolak kehadiranku, kini mulai ketakutan. Malam itu aku mendengar percakapan yang tidak seharusnya kudengar. Suara ayah dan ibu terdengar berbisik keras, seolah ada sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan dariku. Jantungku berdetak kencang, rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku mendekat, menempelkan telinga ke pintu kamar mereka, berharap bisa memahami kebenaran yang selalu dijauhkan dariku. Aku tidak percaya dia masih hidup, suara ayah terdengar penuh kemarahan. Kata-kata itu membuat tubuhku gemetar. Siapa yang dimaksud? Apakah itu tentangku? Ibu menjawab dengan nada bergetar. Semua ini sudah terlanjur, dia pasti akan tahu cepat atau lambat. Hatiku seakan berhenti berdetak. Jadi benar, ada sesuatu yang disembunyikan dariku sejak aku lahir. Aku mundur perlahan, mencoba mencerna kata-kata mereka. Malam itu aku tidak bisa tidur, mataku menatap langit-langit dengan pikiran kacau. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mencari jawaban. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik mereka, setiap kata yang mereka ucapkan. Semakin aku memperhatikan, semakin jelas bahwa mereka menyimpan sesuatu yang besar. Aku menemukan kotak tua di gudang, tertutup debu dan penuh dengan surat-surat lama. Tangan gemetar saat kubuka. Di dalamnya ada foto seorang bayi. Bayi itu adalah aku. Tapi yang membuatku terkejut adalah tulisan di balik foto itu, "Anak ini bukan milik kita." Tanganku terlepas, foto itu jatuh ke lantai. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Jika aku bukan milik mereka, lalu siapa aku sebenarnya? Rasa marah bercampur ketakutan mulai menyelimuti tubuhku. Selama 18 tahun aku hidup dengan kebencian mereka, dan sekarang aku tahu alasannya. Aku berlari menemui ibu, menuntut jawaban. Matanya membesar saat melihat foto itu di tanganku. "Dari mana kamu mendapatkannya?" Suaranya panik, wajahnya pucat. "Aku ingin kebenaran," teriakku. Air mata sudah jatuh tanpa bisa kutahan. Ibu terdiam lama, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku melihat bahunya bergetar. "Ayahmu, bukan ayah kandungmu," katanya akhirnya dengan suara serak. Dunia seketika terasa asing bagiku. Semua yang kuanggap keluargaku ternyata hanya topeng belaka. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. "Ayahmu tidak pernah bisa menerima keberadaanmu," lanjut ibu dengan mata berkaca-kaca. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dadaku. Jadi selama ini semua kebencian, semua penolakan, hanyalah karena darahku berbeda. Aku merasa ditikam dari segala arah. Tak hanya ditolak, aku bahkan tidak diinginkan sejak awal. Sejak hari itu, aku tidak pernah melihat mereka dengan cara yang sama. Setiap tatapan ayah padaku terasa semakin dingin, seolah dia tahu rahasianya sudah terbongkar. Aku mulai memperhatikan detail kecil, bisikan telepon yang ia tutup buru-buru,
surat-surat yang disobek sebelum kubaca, dan pertemuan rahasia dengan seseorang yang tidak kukenal. Rasa penasaran berubah menjadi obsesi. Aku harus tahu siapa diriku sebenarnya. Aku menyelidiki lebih jauh, mencari di antara arsip-arsip lama, bahkan mengunjungi tetangga yang sudah lama mengenal keluargaku. Beberapa dari mereka hanya menggeleng, enggan bicara, tapi sorot mata mereka penuh dengan rasa iba yang semakin membuatku curiga. Sampai akhirnya seorang nenek tua berani bicara. "Kamu bukan anak mereka," katanya lirih. "Kamu adalah anak dari saudara mereka sendiri." Aku terpaku. Jadi pengkhianatan keluarga ini lebih dalam daripada yang kubayangkan. Nenek itu bercerita bahwa aku adalah hasil dari cinta yang berakhir tragis. Sebuah kisah nyata yang mereka sembunyikan sebagai rahasia keluarga. Air mataku jatuh deras. Aku merasa dikhianati bukan hanya oleh ayah dan ibu, tapi oleh seluruh lingkaran keluargaku. Semua orang tahu, kecuali aku. Aku mulai merasakan kebencian yang membara. Jika mereka menganggapku musuh, maka aku akan memperlihatkan betapa kuatnya aku berdiri tanpa mereka. Hari-hariku penuh dengan pertengkaran keluarga. Kata-kata pedas dilontarkan setiap kali aku berusaha menyinggung kebenaran. Namun, aku tidak mundur. Semakin mereka mencoba menutupi, semakin keras aku menggali. Satu demi satu, potongan kebenaran mulai muncul. Aku menemukan surat cinta lama yang disembunyikan di balik buku tua. Surat itu ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai ibuku yang sebenarnya. Tulisan tangan itu penuh kasih, berbeda jauh dari perlakuan ibu yang selama ini ku kenal. Hatiku bergetar saat membaca setiap kata. Untuk pertama kalinya, aku merasakan cinta seorang ibu, meski hanya lewat tinta di atas kertas. Tapi surat itu juga mengungkapkan sebuah kenyataan pahit. Cintanya berakhir tragis karena dikhianati keluarganya sendiri. Aku semakin yakin, keluargaku bukanlah tempatku. Aku hanyalah korban dari rahasia yang menghancurkan keluarga. Korban dari pengkhianatan darah sendiri. Dan sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi diam. Aku akan menyingkap semua cerita gelap keluarga. Tak peduli seberapa dalam mereka mencoba menguburnya. Mereka sudah merampas masa kecilku, tapi aku tidak akan membiarkan mereka merampas kebenaranku. Aku mulai menuliskan semuanya, setiap detail, setiap luka, setiap rahasia yang kutemukan. Tulisan itu bukan hanya untukku, tapi juga untuk dunia. Agar semua orang tahu bahwa di balik pintu rumah yang tampak harmonis, ada kisah mengejutkan keluarga yang tak pernah terungkap. Aku tahu, sejak aku mulai membuka mulut, aku telah menjadi musuh mereka. Tapi aku tidak takut lagi. Karena bagi seseorang yang sudah pernah ditolak sejak lahir, tidak ada lagi yang lebih menakutkan daripada hidup dalam kebohongan. Dan inilah awal dari pertempuranku melawan darah dagingku sendiri. Hari demi hari, suasana di rumah semakin mencekik. Setiap langkahku terasa diawasi, seolah mereka takut aku menemukan sesuatu yang lebih besar lagi. Ayah semakin sering pulang larut malam. Wajahnya penuh ketegangan, tapi ia selalu bungkam ketika kutanya. Ibu mencoba bersikap normal, tapi tatapannya sering bergetar saat menatapku. Aku tahu, rasa bersalah menghantuinya. Aku tidak lagi menjadi anak yang patuh. Mulutku semakin tajam, penuh amarah yang tak bisa kutahan. Setiap kata dariku menjadi duri bagi mereka, dan aku menikmatinya. Namun, di balik kemarahan itu, hatiku tetap kosong. Kekosongan yang tak bisa diisi siapapun. Aku mulai mencari orang-orang yang mungkin mengenal ibuku yang sebenarnya. Jalanan kota menjadi saksi langkah-langkahku yang gelisah. Aku bertemu seorang pria tua di pasar. Wajahnya seketika berubah saat mendengar namaku. "Jadi, kamu anaknya?" gumamnya pelan, seolah terkejut. Aku menahan napas. "Kamu tahu sesuatu tentang ibuku?" tanyaku penuh harap. Pria itu menatapku lama, lalu menggeleng dengan gugup. Tapi aku tahu dari sorot matanya, dia menyimpan sesuatu. Aku mengejarnya, memaksa dia bicara.
Akhirnya, dengan suara bergetar, dia berkata, "Ibumu adalah wanita baik. Dia tidak pantas menerima akhir yang tragis." Kata-kata itu membuat bulu kuduku merinding. Aku ingin tahu lebih, tapi pria itu buru-buru pergi, meninggalkanku di tengah keramaian. Semakin banyak misteri terkuak, semakin aku yakin bahwa semua yang kukenal selama ini hanyalah kebohongan. Aku menulis nama-nama, potongan informasi, dan semua detail di sebuah buku catatan. Buku itu menjadi satu-satunya tempat aku bisa menyusun kebenaran. Malam-malamku dihabiskan dengan membaca surat lama, mencoba menyambung potongan puzzle yang berserakan. Sampai suatu malam, aku menemukan amplop tersembunyi di balik laji tua. Amplop itu berisi akta kelahiran, tapi nama orang tua yang tertera di sana bukanlah ayah dan ibu yang selama ini kupanggil. Tubuhku bergetar, mataku kabur oleh air mata. Kebenaran itu kini ada di tanganku. Aku merasa dunia runtuh sekali lagi. Semua yang kusangka keluargaku ternyata hanya pelindung palsu dari aib keluarga mereka. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hanya terhenti di tenggorokan. Dengan gemetar, aku menatap akta itu. Nama ayah kandungku tertulis jelas, seseorang yang bahkan tidak pernah kusebut seumur hidupku. Aku tahu, sejak saat itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku membawa akta itu ke ibu. Wajahnya langsung pucat pasi begitu melihatnya. "Kenapa kau menemukan ini?" katanya dengan suara bergetar. Aku berhak tahu siapa diriku, aku membalas dengan teriakan penuh amarah. Ibu jatuh terduduk, menangis histeris. "Aku hanya ingin melindungimu, dunia ini kejam." Kata-katanya tidak masuk akal bagiku. Melindungiku? Dengan kebohongan? Dengan pengkhianatan keluarga? Aku tidak bisa menerima itu. Aku tidak bisa memaafkannya. Hari-hari setelah itu penuh ketegangan. Ayah mulai memperlakukanku seperti musuh nyata. "Kalau kau berani membuka mulut tentang ini, anggap saja kau bukan bagian dari keluarga ini lagi," ancamnya dengan tatapan membunuh. Aku menatap balik tanpa gentar. Aku memang tidak pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Ancaman itu hanya membuatku semakin bertekad. Aku tidak akan berhenti. Aku mulai mencari jejak ayah kandungku. Aku ingin tahu siapa dia, mengapa dia meninggalkanku, dan mengapa hidupku harus penuh penderitaan. Setiap langkah pencarianku membuatku merasa semakin dekat dengan kebenaran, namun juga semakin berbahaya. Telepon misterius mulai kudapatkan. Suara di seberang hanya terdiam, lalu menutup sambungan. Bayangan asing mengikuti langkahku di jalan. Aku bisa merasakannya. Aku tahu, ada yang tidak ingin aku menemukan kebenaran sepenuhnya. Tapi semakin mereka mencoba menakutiku, semakin aku berani melangkah maju. Karena hidupku bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang mengungkap semua rahasia yang menghancurkan keluarga ini. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi kebenaran yang sebenarnya? Namun jauh di dalam hati, aku tahu tidak ada jalan untuk mundur lagi. Dan dari sinilah, babak baru dalam hidupku benar-benar dimulai. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil di rumah. Setiap bisikan, setiap tatapan, setiap gerakan terasa penuh rahasia. Suatu sore, aku menemukan ibu sedang berbicara di telepon dengan suara lirih. Begitu aku masuk, ia langsung menutup panggilan itu. Tatapannya panik, tangannya bergetar, seolah aku baru saja menangkapnya melakukan sesuatu yang dilarang. Aku bertanya siapa yang barusan ia ajak bicara. Ia hanya menjawab singkat, "Bukan urusanmu." Jawaban itu hanya menambah amarahku. Semua orang terus menganggapku buta, padahal aku sudah tahu terlalu banyak. Malam harinya, aku mendengar suara pintu depan terbuka perlahan. Ayah keluar diam-diam. Aku mengikutinya dari kejauhan, menyusuri jalan gelap menuju sebuah rumah tua di ujung kota. Rumah itu tampak rapuh, tapi cahaya redup di dalamnya menandakan ada seseorang yang tinggal di sana. Aku melihat ayah masuk, lalu menutup pintu dengan cepat.
Rasa penasaranku semakin membuncah. Apa yang ia sembunyikan di tempat itu? Keesokan harinya aku kembali ke rumah tua itu sendirian. Pintu depan terkunci, tapi jendela samping dibiarkan terbuka sedikit. Dengan hati-hati aku mengintip ke dalam. Mataku membelalak saat melihat seorang wanita tua duduk di kursi. Wajahnya penuh luka masa lalu, tapi sorot matanya sangat tajam. Ia menatap lurus ke arah jendela, seolah tahu aku sedang mengintip. "Aku sudah menunggumu," katanya pelan, membuat darahku membeku. Aku melangkah masuk dengan gemetar. Wanita itu tidak tampak asing, ada sesuatu di wajahnya yang mirip denganku. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia tersenyum pahit. "Aku orang yang seharusnya kau kenal sejak lama." Aku hampir tak bisa bernapas. Kata-kata itu terasa seperti petir di telingaku. Wanita itu lalu mengulurkan tangannya. "Mendekatlah, anakku." Tubuhku gemetar hebat. Apakah ini ibuku yang sebenarnya? Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara langkah kaki mendekat dari luar. Wanita itu berubah pucat, matanya penuh ketakutan. "Cepat sembunyi," desisnya. Aku bersembunyi di balik tirai lusuh, menahan napas. Pintu terbuka, dan ayah masuk dengan wajah penuh kemarahan. "Aku bilang jangan pernah menghubunginya," teriaknya pada wanita tua itu. Aku terkejut. Jadi benar, mereka sudah lama saling mengenal. Wanita itu menjawab dengan suara bergetar. Dia berhak tahu siapa dirinya. Ayah menampar meja dengan keras. "Kalau dia tahu, semuanya akan hancur." Kata-kata itu menusukku. Jadi selama ini semua yang mereka lakukan hanyalah untuk menutupi kehancuran keluarga ini. Aku hampir tak bisa menahan diri untuk keluar dari persembunyian. Tapi aku bertahan, mendengar setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Aku sudah cukup lama diam. "Aku tidak akan diam lagi," kata wanita itu dengan berani. Ayah menatapnya dengan mata membara. "Kalau kau buka mulut, kau akan menyesal." Ancaman itu membuat jantungku berdegup kencang. Setelah ayah pergi, aku keluar dari persembunyian. Wanita itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Sekarang kau tahu sebagian kebenaran. Tapi ada yang lebih besar lagi." Aku mendekat, hatiku bergetar hebat. "Katakan semuanya padaku." Ia menggenggam tanganku erat. "Kebenaran ini akan menghancurkanmu, tapi juga akan membebaskanmu." Aku menelan ludah, menunggu kata-kata berikutnya. Wanita itu menarik napas panjang. "Kau bukan hanya ditolak, kau dikorbankan." Kata-katanya membuat kakiku lemas. Aku hampir jatuh, tapi ia menahanku. "Mereka memilih menyingkirkanmu demi menyelamatkan nama baik keluarga." Air mataku jatuh deras. Jadi hidupku hanyalah tumbal dari aib keluarga. Rasa marah yang membara memenuhi dadaku. Aku tidak akan membiarkan mereka terus mengendalikan hidupku dengan kebohongan. Aku harus mengungkap semuanya, meski itu berarti aku harus melawan darah dagingku sendiri. Sejak pertemuan dengan wanita tua itu, pikiranku tak pernah tenang. Kata-katanya terus terngiang, menghantui setiap langkahku. Aku tidak lagi melihat ayah dan ibu dengan cara yang sama. Setiap kali mereka menatapku, aku hanya melihat kebohongan yang menutupi wajah mereka. Aku mulai menjaga jarak, menghindari percakapan, tapi pada saat yang sama aku semakin lapar akan kebenaran. Malam-malamku semakin panjang. Aku sering duduk sendiri di kamar, menatap catatan yang berisi potongan-potongan informasi yang sudah kukumpulkan. Aku merasa hidupku berubah menjadi teka-teki gelap yang menuntut untuk diselesaikan. Suatu hari, aku kembali ke rumah wanita tua itu. Aku butuh mendengar lebih banyak. Ia menyambutku dengan senyum getir, seolah sudah tahu aku akan datang lagi. "Aku tahu kau tidak akan berhenti," katanya sambil menatap mataku dalam-dalam. Aku duduk di depannya, gemetar tapi penuh tekad. Aku ingin tahu semuanya. Ia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Kau lahir dari cinta yang dilarang. Orang tuamu tidak pernah bisa menerima kenyataan itu." Aku terdiam,
menunggu kata-kata berikutnya. Mereka memilih menyembunyikanmu, seolah-olah kau bukan siapa-siapa. Mereka mengorbankanmu demi menjaga nama baik. Tubuhku terasa dingin. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Wanita itu menggenggam tanganku. Tapi kau kuat. Kau sudah membuktikan itu dengan bertahan sampai sekarang. Aku ingin percaya kata-katanya, tapi luka di hatiku terlalu dalam. Aku bertanya siapa ayah kandungku sebenarnya. Wanita itu hanya menunduk, lalu berkata, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dikatakan. Ketika akhirnya ia mengangkat wajahnya, matanya dipenuhi air mata. Ayah kandungmu adalah orang yang mereka anggap musuh. Kata-kata itu membuatku terkejut. Bagaimana mungkin dia berjuang untuk mempertahankanmu? Lanjutnya. Tapi kekuatan keluarga lebih besar darinya. Aku merasa dadaku dihantam batu. Jadi, aku benar-benar menjadi korban pengkhianatan darah sendiri. Aku berdiri, mondar-mandir di ruangan itu, mencoba mencerna semuanya. Wanita tua itu hanya menatapku dengan iba, membiarkanku bergulat dengan emosiku. Kalau kau ingin kebenaran penuh, katanya akhirnya, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Aku menatapnya dengan mata merah karena menangis. Aku sudah siap. Malam itu aku pulang dengan hati yang lebih berat, tapi juga dengan tekad yang semakin kuat. Setiap langkahku terasa membawa beban sejarah yang bukan pilihanku. Di rumah, ayah langsung menatapku tajam, seolah tahu aku baru saja mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kudengar. Kau pergi kemana? Tanyanya dengan nada penuh kecurigaan. Aku tidak berhutang penjelasan padamu, jawabku dingin. Matanya menyipit, wajahnya memerah menahan amarah. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku menatap balik, menantangnya. Sejak malam itu, ketegangan di rumah semakin menjadi. Aku bisa merasakan jurang besar yang memisahkan kami, jurang yang tidak akan pernah bisa dijembatani. Ibu mencoba menenangkan suasana, tapi suaranya selalu bergetar, seperti seseorang yang hidup dalam penyesalan. Aku semakin yakin bahwa aku tidak bisa lagi tinggal dalam rumah penuh kebohongan ini. Aku mulai merencanakan sesuatu. Aku ingin meninggalkan mereka, tapi sebelum itu, aku akan mengungkap semua rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Aku tidak ingin hanya pergi dengan luka. Aku ingin pergi dengan kebenaran. Aku mulai menyusun rencana, langkah demi langkah. Catatan-catatan yang kutulis menjadi panduan. Setiap nama, setiap tanggal, setiap tempat kutulis dengan detail. Aku tidak peduli berapa banyak pertengkaran keluarga yang akan meledak. Aku tidak peduli seberapa dalam aib keluarga ini akan terbongkar. Yang penting, aku akhirnya tahu siapa diriku sebenarnya. Dan ketika waktunya tiba, aku akan berdiri di hadapan mereka dengan kebenaran di tanganku. Aku akan melihat wajah mereka hancur oleh kenyataan yang selama ini mereka coba kubur. Dan saat itu tiba, mereka tidak akan bisa lagi menolak keberadaanku. Aku tahu waktuku semakin sedikit. Rahasia ini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setiap kali aku melihat wajah ayah, aku hanya melihat ketakutan tersembunyi di balik kemarahannya. Ia tahu aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam kebenaran. Ibu semakin jarang bicara padaku. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, mungkin karena rasa bersalah yang terus menghantuinya. Aku merasa rumah ini bukan lagi tempat tinggal, melainkan penjara yang mengekang jiwaku. Namun, di balik semua itu, aku merasakan kekuatan baru. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah seseorang yang membawa kebenaran, dan itu membuatku lebih berani dari sebelumnya. Suatu malam aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berdiri di tengah ruangan besar, seluruh keluargaku mengelilingiku. Mereka menatapku dengan wajah penuh kebencian, tapi aku tidak goyah. Di tanganku ada bukti yang tidak bisa mereka bantah. Ketika aku terbangun, aku tahu itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah pertanda bahwa saatnya akan segera tiba. Aku mulai menyiapkan semua bukti yang kukumpulkan. Foto, surat,
akta kelahiran, dan catatan-catatan lama. Semua itu kususun rapi di sebuah map. Map itu menjadi senjataku, satu-satunya pelindungku dari kebohongan mereka. Setiap kali aku membuka map itu, rasa sakit kembali menyeruak, tapi juga menghadirkan tekad yang semakin kuat. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang. Aku harus melangkah ke depan. Aku tahu, ketika hari konfrontasi itu tiba, tidak akan ada jalan kembali. Mereka mungkin akan membenciku lebih dari sebelumnya. Tapi aku tidak peduli. Yang penting, aku akhirnya bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari penolakan. Bebas dari belenggu keluarga yang selama ini menganggapku tidak layak. Dan ketika aku melangkah keluar dari rumah itu suatu hari nanti, aku akan membawa kebenaran bersamaku tanpa rasa takut lagi. Hari itu akhirnya tiba. Aku mengumpulkan semua orang di ruang tamu. Ayah, ibu, dan beberapa kerabat yang selama ini ikut bersekongkol dalam kebohongan ini. Dengan tangan gemetar tapi hati membara, aku meletakkan map berisi semua bukti di meja. Suasana hening, hanya suara napasku yang terdengar. Aku sudah tahu semuanya, kataku dengan suara lantang. Kalian menolakku sejak lahir, menyembunyikan kebenaran, dan menjadikanku korban dari aib keluarga kalian. Ayah berdiri dengan wajah merah padam. Beraninya kau bicara begitu, teriaknya, tapi aku tidak gentar. Aku membuka satu persatu bukti, foto, surat, akta kelahiran. Setiap lembar adalah pukulan telak yang membuat wajah mereka semakin pucat. Ibu menangis keras, menutup wajahnya dengan tangan. Kerabat-kerabat lain saling berbisik, kaget dengan kebenaran yang selama ini ditutup rapat. Aku menatap mereka satu persatu. Kalian ingin aku diam, tapi aku tidak akan pernah diam lagi. Jika kalian menganggapku musuh, maka aku akan berdiri sebagai musuh yang membawa kebenaran. Ruangan itu meledak dengan pertengkaran, teriakan, dan tangisan. Semua topeng hancur, semua kebohongan terbongkar. Aku berbalik meninggalkan mereka dengan langkah tegap. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bukan karena mereka menerima aku, tapi karena aku akhirnya menerima diriku sendiri. Dan di luar rumah itu, aku bersumpah, masa lalu mereka tidak akan lagi mengikatku. Dari reruntuhan drama keluarga yang memilukan, aku akan membangun hidupku sendiri dengan kebenaran sebagai kekuatanku. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi dan rahasia keluarga ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan tulis komentar tentang apa yang paling mengejutkan bagi kalian. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Karena itu, pastikan juga untuk bergabung dengan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga berikutnya yang lebih mengejutkan dan menyayat hati. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.